Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'amalan bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Ananda siswa dan siswi kelas 5 SDT Asia, Sekolah Penghafal Al-Quran. Alhamdulillah, jika kalian menonton video ini, maka kalian wajib bersyukur. Kenapa? Karena di detik ini dan di saat kalian membuka video ini, kalian masih dilimpahkan nikmat terbesar oleh Allah Ta'ala. Yang kalian mungkin bertanya, Ustaz, apa sih nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita? Ustaz katakan bahwa nikmat terbesar yang Allah limpahkan kepada kita saat ini adalah nikmat Islam. Nikmat meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Rabbul Alamin. Ini nikmat yang wajib kita syukuri. Nikmat tauhid. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka baginya lah surga. Jadi wajib kalian senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, matikanlah, wafatkanlah hamba di atas agama Islam. Alhamdulillah. Coba sekarang ambil buku tauhidnya. Jadi ingat, setiap menonton materi pembelajaran akidah, fikih atau bahasa, wajib di tangan kalian memegang buku pelajaran. Ambil buku tauhid dan buka di halaman ke-6. Halaman ke-4. 4. Yaitu tentang ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu yang wajib dipelajari. Sebelumnya Ustaz akan memberitahukan ada 4 perkara yang wajib kita jalani agar hidup kita menjadi bahagia. Yang pertama adalah ilmu. Kita wajib belajar mencari ilmu. Kemudian setelah kita belajar, kita mengamalkannya. Mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Setelah kita mengamalkannya, kita dakwahkan. Jadi kita mendakwah, memberitahu saudara kita, memberitahu teman kita apa yang kita pelajari dan kita amalkan. Ajak mereka agar sama seperti kita mengetahui ilmu-ilmu tersebut. Dan yang keempat adalah kita bersabar atas segala gangguan di atas jalan dakwah. Jadi kalian nanti ketika sudah dewasa, sudah mulai berdakwah tauhid dan memberantas kesyirikan, maka wajib bagi kalian bersabar di atas gangguan-gangguan. Adalah perkara yang wajib dilakukan agar hidup menjadi bahagia. Kemudian kita masuk, ilmu apa sih yang wajib kita pelajari? Ilmu apa yang wajib kita pelajari? Maka yang pertama adalah ilmu mengetahui tentang Allah. Siapa Tuhan kita? Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kemudian yang kedua adalah mengetahui tentang kehidupan Nabi SAW. Mengetahui man nabiyuk, siapa nabimu, Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah mengetahui tentang agama Islam. Inilah 3 perkara yang wajib kita ketahui. Itu tentang Allah, tentang Nabi Muhammad SAW, dan tentang agama Islam. Kita masuk ke halaman ke-5. Sebutkan di sini pengetahuan mengenai Allah Ta'ala. Nah, yang pertama adalah Allah itu ada Al-Khaliq, Allah yang maha mencipta. Al-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki. Kemudian yang ketiga Al-Malikul Mudabbirul lil Khalq, yang maha menguasai dan pengatur segala makhluknya. Itulah Allah. Kemudian juga Allah adalah Al-Muhyi Al-Mumit, yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Kemudian yang ketiga An-Nafi'ud Dhar, yang maha memberi manfaat dan mudarat. Itu juga Allah. Yang mana di sini
adalah nama-nama Allah Ta'ala. Jadi Asmaul Husna, jadi ketika kita membaca Asmaul Husna, belajar Asmaul Husna, secara tidak langsung kita juga belajar tentang Allah Ta'ala. Yang terakhir adalah Al-Mustahiqqu lil-ibadah wahdahu la syarikalah. Allah adalah yang berhak diibadahi, Maha Esa, tanpa sekutu baginya. Dan di antara jalan kita mengenal Allah Ta'ala adalah dengan membaca Al-Quran dan mengkaji kandungan asma wa sifat. Sebagaimana saya sebutkan tadi, nama-nama Allah Ta'ala, Al-Khaliq, Al-Razzaq, Al-Malik, Al-Mudabbir, Lil-Khalq. Dan kedua adalah dengan merenungi tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat pada ciptaan. Kita melihat gunung, betapa besarnya gunung, betapa besarnya bumi, betapa indahnya lautan. Ketika kita merenungi hal-hal tersebut, maka kita akan mengetahui betapa besarnya Allah Ta'ala, betapa hebatnya Allah Ta'ala menciptakan hal-hal tersebut. Singkat, lanjut kita tentang pengetahuan mengenai utusan Allah, yaitu yang bernama Nabi Muhammad SAW. Yang mana kita wajib mengetahui siapa sih nama dan nasab beliau, dan bagaimana aktivitas dakwah beliau, dakwah apa yang paling beliau tekankan, yaitu dakwah tauhid. Bagaimana kesabaran beliau di dalam mengemban dakwah tauhid ini. Kita wajib mempelajarinya sehingga kita bisa mengambil ibrah. Yang mana ibrah terbesar adalah betapa mementingkannya Nabi Muhammad SAW tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah Ta'ala, membenarkan akidah umatnya. Dan di antara jalan untuk mengenal Rasulullah SAW, yang pertama adalah mengkaji Al-Quran dan mempelajari kisah hidup perjalanan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa-apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi karena kalian sudah dewasa, kalian bisa membuka Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab hadis. Jadi ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud. Nah, ini, dan juga masih banyak dan masih banyak hadis, ya, kitab-kitab hadis yang bisa kalian pelajari. Kemudian pengetahuan mengenai agama Islam. Yang mana Islam ada 3 tingkatan. Yang pertama Islam, iman, dan ihsan. Tingkatan dalam agama Islam ada 3. Yang paling pertama adalah iman, adalah Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Di antara jalan untuk mengenal agama Islam bisa kita baca di sini, dan baca Al-Quran, baca hadis, dan mempelajari ilmu atau buku-buku tentang agama Islam. Lalu kalian bertanya, apa sih dalil yang menyatakan bahwasanya 3 hal ini wajib kita pelajari, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam? Maka Ustaz jawab sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sini, anna nabiyya, bisa kalian baca, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil mu'mini idza kana fi qabri. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keadaan seorang muslim ketika di kuburnya. Jadi ketika nanti kita di dalam kubur, akan datang malaikat kepada kita. Menjelaskan lagi, fatu'adu ruhuhu fi jasadih, maka akan dikembalikan ruhnya kepada jasad kita. Fayatihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuk. Maka datanglah 2 malaikat yang mendudukannya, seraya berkata, jadi nanti di alam kubur ada 2 malaikat yang mendatangi kita dan berkata kepada kita dan pertanyaan dengan pertanyaan, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah. Maka seorang mukmin hakiki ketika ditanya hal tersebut, dia akan menjawab, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk. Kemudian 2 malaikat tadi kembali bertanya, lalu apa agamamu?
fayaqulu dinil Islam. Maka dia akan menjawab, agamaku adalah agama Islam. Selanjutnya malaikat kembali bertanya lagi, fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fiikum. Lalu malaikat kembali bertanya kepada kita atau kepada kaum mukminin, lalu siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Fayaqul, maka dia menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah utusan Allah Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan kaum mukmin. Mereka bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat tadi. Tetapi bagi orang-orang kafir yang mati di atas kekufuran, mereka tidak akan bisa menjawab 3 pertanyaan simpel ini. Bagaimana bisa kalian buka di halaman selanjutnya? Wa qala fil kafir, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan orang kafir. Fatu'adu ruhu fi jasadihi wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayaqula. Kemudian roh tersebut dikembalikan ke jasadnya. Lalu datang juga 2 malaikat kemudian mendudukannya. Kedua malaikat mendatangi kuburan orang-orang kafir dan bertanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqulu ha la adri. Jadi ketika orang kafir ditanya siapa Tuhanmu, mereka bingung, ha la adri, saya tidak tahu. Dan langsung dicambuk oleh malaikat, langsung disiksa karena dia tidak bisa menjawab siapa Tuhan. Di tengah kengerian tadi, malaikat kembali berkata, fayaqulalah ma dinuk, apa agamamu? Orang kafir ditanya apa agamamu, dia kembali mengatakan ha la adri. Bingung dia, saya tidak tahu. Kembali dicambuk, disiksa lagi oleh malaikat. Wa na'udzubillah, karena dia tidak bisa menjawab apa agamamu. Jawaban yang benar adalah agamaku adalah agama Islam. Kemudian berkata lagi, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Lalu siapa laki-laki ini yang diutus di tengah kalian? Fayaqul, maka dia mengatakan sekali lagi, ha la adri. Aku tidak tahu. Na'udzubillah. Inilah keadaan orang kafir, dia tidak bisa menjawab 3 ilmu penting. Dan setelah dia tidak bisa menjawab, maka nerakalah tempat dia kembali. Dia disiksa, dia dibakar sampai gosong, kemudian dikembalikan lagi kulitnya utuh, kemudian dibakar lagi. Na'udzubillah. Maka inilah kita kaum muslimin. Ananda sekalian, kalian wajib mengetahui dan mengimani 3 perkara ini, 3 ilmu ini, dan keyakinan yang kokoh. Yaitu apa? Yang pertama, Tuhanku Allah, Masya Allah. Agamaku Islam, Masya Allah. Nabiku siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah kunci kebahagiaan kita, yaitu ketika kita bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat nanti di alam kubur. Dan kerjakan soal di halaman 9, dan cukup di halaman 9 saja. Kerjakan di halaman 9, langsung di buku paket dan difoto, kemudian dikirim ke WhatsApp pengampu masing-masing. Sekian dari Ustaz. Wassalam. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.